Kembali bersama kami pemirsa, diduga akibat selanggas bocor saat memasak, rumah makan di Cipondoh, Tangerang, Banten terbakar. Pemilik rumah makan dan keluarga serta karyawan terluka bakar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebuah rumah makan masakan Padang di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Cipondoh, Tangerang, Banten hangus terbakar. Seorang warga berusaha mendobrak pintu rumah makan yang terbakar. Kobaran api dengan cepat menyambar ke sejumlah ruko dan rumah warga yang berdekatan. Kebakaran diduga akibat kebocoran selanggas saat pemilik rumah makan sedang memasak. Akibatnya 4 orang alami luka bakar serius. Jadi kebakaran ini akibat dari selang kompor gas di rumah makan Padang yang bocor sehingga mengakibatkan kebakaran mencapai 3 kios yang terbakar. Dan ada korban, yaitu istri yang pedagang rumah makan Padang ini saat ini dibawa ke rumah sakit. Luka bakar berapa persennya kita belum cek ke TKP rumah sakitnya. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, berebut jalan saat mengendari motor, 2 pria tewas setelah terlibat perkelahian di Sleman, Yogyakarta. Korban dianiaya dengan senjata tajam. Jenazah David Sialagan, korban penganiayaan di Seturan, Sleman, Yogyakarta, tiba di rumah duka Jalan Sarula, Martimbang, Pematang Siantar, disambut keluarga dan teman-temannya. David, mahasiswa Institut Seni Yogyakarta jurusan musik, tewas bersama seorang temannya asal Bangka Belitung. Menurut keluarga korban, David tewas karena membela temannya yang dianiaya dalam perkelahian antar kelompok. Terjadi perkelahian antara seorang rekan dia itu yang dari Palembang. Dilihatnya itu ditikam banyak, dia hanya membela sehingga dia ikut tertikam. Itu informasi yang sementara ini. Polisi yang melakukan penyelidikan pembunuhan 2 pria di Simpang Seturan, Sleman, Yogyakarta menangkap Yoaf sebagai pelaku penganiayaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Yoaf mengakui bersama 4 temannya berpapasan dengan kelompok korban yang berjumlah 6 orang. Yoaf ditangkap kurang dari 36 jam setelah terlibat perkelahian. Ketemu kelompok korban dari barat, kemudian kelompok pelaku dari selatan. Di perempatan Selokan Mataram ini terjadi perselisihan karena kedua kelompok tidak saling mengalah untuk memberi jalan. Percekcokan itu terjadi kejar-mengejar, saling maki, saling lempar, yang akhirnya 2 korban, saudara DS dan saudara TIP, ditusuk oleh pelaku. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara dan Sleman, Yogyakarta, Darmastia Dharma dan Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya seorang pria di Kokap Kulon Progo, Yogyakarta dilatar belakangi cinta segitiga. Sebelum tewas, korban memergoki istrinya bermesraan dengan pelaku. Ironis, antara korban, istrinya dan pelaku merupakan 3 sahabat. Kelik tersangka penganiayaan yang menewaskan sahabatnya, Proyo, dibawa ke rumah korban Tangkisan, Hargomulyo, Kokap Kulon Progo, memperagakan kejadian. Pria berusia 48 tahun ini memperagakan 19 adegan dari kedatangan malam hari, bertemu istri korban di belakang rumah, hingga terjadi perkelahian. Kelik mengakui dipergoki saat bermesraan dengan istri korban di belakang rumah. Namun Kelik membantah menganiaya korban. Korban diduga tewas karena benturan. Proyo marah hingga memicu perkelahian, namun usai berkelahi, Kelik kabur dan mengaku tidak mengetahui Proyo tewas.
Keli diamankan polisi setelah keluarga curiga dengan kematian Proyo karena terdapat luka. Jenazah Proyo belum diotopsi karena sempat diduga tewas akibat sakit. Hari Kamis pukul 22 itu ditemukan oleh saksi Sumarno. Yang kemudian oleh keluarga mungkin pada awalnya diterima saja, kemudian dimakamkan pada hari Rabu itu, hari Rabu tanggal 4 dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 5 pukul 10. Kisaran suara itu muncul kecurigaan dari warga masyarakat menjadi pergunjingan, maka kami merespon, melakukan penyelidikan dan diyakini ada tindak pidana. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk Keli karena sebelumnya diketahui bertemu dengan korban. Hingga terungkap adanya perkelahian dan hubungan cinta segitiga dalam persahabatan. Bahwa ada perhubungan asmara antara pelaku dengan saksi, di mana saksi T ini, inisial T ini adalah merupakan istri dari korban. Pada saat dia berduaan, diketahui oleh korban terjadi konflik atau semacam perkelahian adu kegiatan fisik tadi yang kami rekonstruksikan. Sebelum jenazah Proyo ditemukan, warga sempat mendengar keributan di rumah korban. Namun warga tidak mendekat karena menyangka urusan rumah tangga. Warga juga tidak mengetahui hubungan cinta segitiga dalam rumah tangga korban. Kita nggak ada yang menyaksikan secara langsung. Cuman kan mendengar suara-suara keributan, kan gelap nih posisi. Terus nggak ada yang berani datang untuk ngaroke, kan takutnya kan cekcok rumah tangga saja. Nah setelah itu udah nggak ada suara, baru ada yang turun ngaroke gitu loh Pak. Sementara istri korban mengakui antara suaminya dan pelaku telah lama bersahabat. Istri korban mengetahui suaminya berkelahi dengan pelaku di belakang rumah, namun ditinggal pergi. Sahabat saya juga sahabat suami saya. Cekcoknya seperti apa Ibu? Cekcoknya karena ada suatu hubungan. Terus kan ya mungkin cemburu suami saya gitu. Terus ada cekcok. Saya nggak tahu kronologinya seberapa dalam pertengkaran itu, tapi yang jelas waktu itu ya saling bicara, maksudnya saling mengatai lah. Jenazah korban akan segera diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sementara istri korban statusnya sebagai saksi. Polisi masih mendalami pemeriksaan pada tersangka, sementara dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lengah mengawasi anak saat berwisata. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas di kolam renang di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang belum mahir berenang berada di kolam dewasa sedalam 1,5 meter. Wanita ini terus menangis saat polisi memeriksa jasad anaknya saat disemayamkan di rumah duka di Desa Batu Jaya, Kecamatan Pabayuran, Bekasi, Jawa Barat. Bocah berusia 7 tahun ini tewas tenggelam di kolam renang sedalam 1,5 meter di wahana air di Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi. Korban diduga tak bisa berenang. Korban yang datang ke tempat wisata ini bersama orang tuanya awalnya berenang di kolam renang khusus anak-anak. Namun tanpa sepengetahuan orang tuanya, korban pindah ke kolam renang dewasa. Korban sempat ditolong oleh penjaga kolam renang dan orang tuanya, namun nyawanya tak tertolong. Di kolam dewasa, dari petugas sudah berteriak, langsung lari. Namun demikian, belum sempat dipegang oleh petugas, anak tersebut sudah lompat masuk ke dalam kolam. Sempat diangkat dan ditolong bawa ke puskesmas, namun demikian tidak tertolong. Nanti kita lihat dulu ya, saya tidak bisa mengatakan lepas dari pengawasan orang tua atau gimana, tapi yang penting ini kita tangani dulu dengan baik. Pasca kejadian ini tempat wisata dipasangi garis polisi. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi termasuk pengelola tempat wisata. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anaknya saat di tempat wisata.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak di Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penipuan arisan online. Kerugian korban lebih dari 1,3 miliar rupiah. Delapan ibu-ibu korban penipuan arisan online melaporkan pemilik investasi amanah ke unit Reskrim Polsek Bontonompo, Goa, Sulawesi Selatan. Para korban ditawarkan arisan online melalui media sosial. Sejumlah korban dijanjikan pengembalian uang 2 kali lipat dari jumlah setoran. 1 dari 8 korban ini bahkan telah menyerahkan uang senilai 700 juta rupiah. Penipuan ini telah berlangsung sejak November tahun lalu. Namun saat waktu penarikan, uang tak kunjung dikembalikan. Total kerugian para korban mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah. 700 dikasih masuk, kembali di 1 juta. Iya, setiap hari begitu. Setiap hari masuk begitu list. Terus itu tanggal-tanggalnya beda-beda. Terus kalau waktunya mau bermasalah, ada yang 5 juta, 10 juta, 15 juta, tambah meningkat itu waktunya mau bermasalah. Para nasabah ini untuk ikut arisan dengan iming-iming bahwa memasukkan store uang sekian, akan 1 minggu kemudian dia akan mendapatkan jasa sekian persen. Jadi total kerugian sekarang ada 1,3 miliar. Polisi menyelidiki kasus ini dengan memintai sejumlah keterangan dari korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kesal tak diberi uang, seorang cucu di Probolinggo, Jawa Timur tega membunuh neneknya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.